Pace bene, masih di mea culpa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya, karena Ia mengampuni segala kesalahanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami sanggup melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang kita dengar dalam bacaan ini bukan sesuatu yang baru. Dan saya yakin kita pun pernah mengalaminya. Dari kedua sisi, boleh jadi. Besar kemungkinan. Baik kita dari sisi yang merasa cukup layak. Karena belakangan ini saya melakukan yang baik. Dan mulai pelan-pelan merasa, oh aku tidak seperti dia. Tidak seburuk dia. Dalam hati barangkali kita katakan. Tidak kita katakan ke orang. Tetapi itu bisa menjadi sandungan. Di sisi lain kita pun pernah berada di posisi jatuh, putus asa. Dan kita bisa lihat itu orang-orang di media sosialnya. Kalau sudah mulai posting tentang ayat-ayat penghiburan, jangan-jangan dia sedang mengalami sedikit turbulensi, goncangan. Nah, hal-hal macam ini bukan sesuatu yang baru, tetapi bacaan ini mengingatkan kita untuk tetap waspada. Mengawaskan diri dari bahaya kesombongan yang bisa membuat hampa perbuatan-perbuatan baik kita. Tetapi di sisi lain, ketika tiba masa-masa sulit, kiranya kita tidak lupa untuk bersandar kepada Allah, untuk meminta kekuatan darinya, seperti tadi juga dalam antifon pembuka, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupa segala kebaikannya, karena Ia mengampuni segala kesalahanmu. Siapa kamu ini? Jiwa kita ini. Nah, semoga bacaan ini kembali menyegarkan dalam ingatan kita bila kita belakangan ini melakukan hal-hal yang baik, tetaplah kita meminta bantuan dari Allah agar kita tidak jatuh dalam bahaya kelalaian, kesombongan. Perhatikan, kita nggak bisa bedakan. Orang bisa sama-sama saja melakukan yang baik yang bisa kita lihat. Tetapi disposisi batin seseorang, kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang menguji. Bahaya kesombongan ini sudah pernah diperingatkan oleh Agustinus juga. Ini dosa yang paling mengkhawatirkan yang kita miliki, Agustinus katakan. Kalau seseorang mencuri, kita tahu dia mencuri. Itu jahat. Tertangkap. Berbohong atau berkata kasar, kita tahu. Tetapi sombong itu bisa terselip di antara perbuatan baik. Kita bisa terkecoh
Kita yang melihat atau kita juga yang melakukan. Karena itu harus tetap waspada. Sadar bahwa segala yang baik yang terjadi ini datang dari Allah. Datang dari segala kebaikannya. Nah, di sisi lain, semoga juga dalam situasi sulit kita tetap percaya pada pertolongannya dan semua akan kembali baik seperti yang dia inginkan. Pace e bene.